Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi sosiologi Terasos. Sobat Teras yang ada di rumah, semoga dalam kondisi keadaan sehat selalu di masa pandemi COVID-19 ini. Berjumpa lagi dengan saya untuk membahas kembali video pembelajaran mengenai materi sosiologi kelas 11 semester 2 SMA, yaitu KD 3.4 mengenai konflik, kekerasan, dan perdamaian. Lalu, materi apa yang akan Sobat Teras pelajari di dalam video pembelajaran kali ini, yaitu mengenai bentuk-bentuk konflik sosial. Nah, Sobat Teras semua, materi konflik sosial, berbagai bentuk konflik sosial ini masih masuk ke subbab materi pemetaan konflik. Karena apa? Ketika kita belajar pemetakan konflik yang ada di dalam masyarakat, kita juga harus perlu tahu berbagai macam bentuk-bentuk konflik yang ada. Ada beberapa tokoh yang nanti akan kita membahas mengenai bentuk-bentuk konflik itu. Dan harapannya setelah Sobat Teras nanti mempelajari video pembelajaran ini hingga tuntas akhir, menyimak dengan baik, Sobat Teras mampu mengidentifikasi berbagai bentuk konflik yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Supaya apa? Supaya Sobat Teras bisa tahu, oh ternyata ini konflik yang terjadi antar individu, oh ternyata ini konflik horizontal, oh ternyata ini konflik yang konstruktif, dan sebagainya. Lalu apa saja bentuk-bentuk konflik yang ada di masyarakat kita? Saya akan membahasnya dari yang pertama, yaitu menurut Lewis Chaucer. Nah, Sobat Teras, menurut si Lewis ini, bentuk konflik itu dibagi menjadi ada dua. Ada konflik yang realistis, ada konflik yang non-realistis. Apa itu konflik realistis? Yaitu konflik yang berasal dari kekecewaan individu atau kelompok atas tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Misalnya beberapa orang karyawan melakukan aksi mogok kerja karena tidak sepakat dengan kebijakan yang telah dibuat oleh perusahaan. Misalnya demo para karyawan nih. Itu merupakan salah satu konflik realistis menurut si Lewis. Karena apa? Karena ada tuntutan-tuntutan, ada tujuan yang ingin dicapai dari para karyawan yang berkonflik dengan perusahaannya. Dan mereka ingin merealisasikannya. Nah, itu adalah konflik realistis. Berbeda dengan konflik non-realistis. Konflik non-realistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang bertentangan, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Contohnya, masyarakat tradisional melakukan pembalasan dendam melalui ilmu gaib, seperti teluh, santet, atau di dalam masyarakat maju, orang yang tertindas mungkin dia karena tergusur oleh penguasa atau dia tidak bisa mampu melawan perusahaan, seolah-olah dia mengkambing hitamkan pihak lawan itu saja. Nah, biasanya ini hanya untuk meredam mereka-mereka yang tidak memiliki tujuan yang kuat di dalam konflik ini. Jadi di dalam konflik non realistis ini, biasanya itu tidak ada tujuan yang jelas di dalam konflik tersebut. Jadi supaya Sobat Teras lebih memahami, saya akan menampilkan slide berikut ini. Jadi hakikatnya konflik non realistis merupakan ekspresi masyarakat yang frustasi, yang kemudian melakukan hal yang agresif. Konflik non realistis ini tidak memiliki jalan alternatif atau mendapatkan tujuan, karena tujuan dari konflik non realistis ini tidak jelas, hanya seperti mengkambing hitamkan. Kemudian dia kecewa dengan seseorang penguasa perusahaan, kemudian dia seolah-olah karena dia masyarakatnya masih tradisional nih, dia melakukan santet. Setelah itu dia merasa tenang dan menyelesaikan rasa marahnya itu. Nah, berbeda dengan konflik realistis yang hakikatnya yaitu melakukan dan mengekspresikan kemarahan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu agar mereka mendapatkan hal yang lebih baik. Berbeda dengan realistis, ada sesuatu hal yang ingin direalisasikan dari para pihak-pihak yang berkonflik ini. Seperti tadi, karyawan yang dia berdemo, mungkin dia menuntut tujuannya untuk mendapatkan gaji yang lebih besar dan sebagainya. Nah, itu menurut si Lewis. Jadi konflik ada dua. Ada konflik realistis, ada konflik non-realistis. Bisa dipahami ya, Sobat Teras semua. Kemudian kita lanjut. Menurut Dahrendorf itu konflik dibagi menjadi 4. Apa saja itu? Seperti yang ada di gambar ini, Sobat Teras bisa melihat. Yang pertama adalah konflik antara peran-peran sosial.
peran-peran sosial ini banyak sekali ya di dalam kehidupan masyarakat kita. Misalnya saya kasih contoh di dalam keluarga, misalnya peran ayah, peran ibu, peran anak, terjadi konflik di dalamnya. Bagaimana ayah tidak berperan dengan baik, mencari nafkah dan sebagainya, akhirnya terjadi konflik yang ada di dalam keluarga tersebut. Kemudian yang kedua ada konflik antar kelompok sosial. Ini sering sekali terjadi dalam kehidupan masyarakat kita, terjadi konflik antar kelompok masyarakat, kelurahan misalnya, atau kelompok masyarakat, apapun itu, seperti tawuran pelajar itu termasuk salah satu konflik kelompok sosial. Jadi kelompok dengan kelompok. Kemudian ada konflik antara kelompok yang terorganisasi dan konflik yang tidak terorganisasi. Nah, si Dahrendorf ini memberi penjelasan bahwa kelompok yang terorganisasi artinya terjadi dua organisasi di dalam kehidupan masyarakat yang berkonflik. Banyak sekali ya organisasi-organisasi, baik itu ormas-ormas yang ada di masyarakat kita, kadang mereka saling bersinggungan satu sama lain, akhirnya berkonflik. Kalau yang tidak terorganisasi artinya kelompok sosial itu tidak memiliki struktur yang jelas, hanya kelompok masyarakat yang biasa. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, seperti ada gambar ini, konflik di antara satuan nasional. Nah, ini bisa terjadi konflik antar negara, atau konflik yang terjadi misalnya antar partai politik, itu juga masuk di dalam konflik antar satuan nasional. Kemudian ada juga konflik-konflik organisasi-organisasi internasional. Nah, itu masuknya konflik di antara satuan nasional. Jadi itu 4 bentuk konflik menurut Dahrendorf. Semoga Sobat Teras bisa memahaminya dengan baik ya. Kemudian kita lanjut, Lewis sudah, Dahrendorf sudah. Nah, ada menurut salah satu tokoh sosiolog Indonesia yaitu Surjono Sukanto, dari pihak yang berkonflik, dia membaginya menjadi 5. Yang pertama itu konflik pribadi, yang kedua itu konflik rasial, kemudian ada konflik antar kelas, kemudian ada konflik politik, dan yang terakhir adalah konflik internasional. Lalu apa saja penjelasan dari masing-masing bentuk ini? Kita akan bahas bersama ya Sobat Teras ya. Yang pertama konflik pribadi. Kalau ini tentunya antar pribadi individu seseorang ya. Saya memberikan contoh nih, kisah hutang 15.000 berujung pembunuhan sadis di Garut. Jadi ya karena masalah pribadi, utangnya mungkin kecil, 15, mungkin dia punya dendam sebelumnya utang berjuta-juta juga, mengembalikannya lama, kita nggak tahu. Akhirnya terjadilah percekcokan hingga pembunuhan sadis. Nah, jadi konflik ini adalah konflik yang terjadi antar pribadi, biasanya karena masalah-masalah perbedaan pandangan atau masalah pribadi dan sebagainya. Itu yang pertama menurut Surjono Sukanto. Kemudian yang kedua ada konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Tersangka ini contohnya, tersangka rasialisme akui umpatan ke mahasiswa Papua spontan. Nah, Sobat Teras dimanapun Anda berada, Indonesia itu merupakan negara yang multikultural, kita harus menghargai perbedaan, baik itu ras, suku, agama, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita tidak saling berkonflik satu sama lain. Perbedaan itu sangat indah. Nah, konflik rasial ini adalah konflik yang ya berdasarkan ciri fisik gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan di negara kita yang sangat damai ini. Contohnya kemarin ramai sekali ya di Amerika Serikat rasialisme. Nah, itu adalah salah satu contoh konflik rasial. Kemudian yang ketiga, ada konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Ini sudah sangat bisa dipahami dengan mudah. Apalagi ketika kita ada pilkada, pilpres, dan sebagainya, ada dua kubu politik yang berbeda, ada koalisi A, koalisi B, akhirnya kita saling beradu argumen, bahkan menyebabkan konflik dan perpecahan. Kemudian yang keempat ada konflik antara kelas-kelas sosial. Konflik antara kelas sosial adalah konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan, misal konflik yang terjadi akibat perbedaan kepentingan antara buruh dan majikan. Kalau yang ini, yang atas gambarnya itu konflik mencerminkan konflik politik ya. Kalau yang bawah ini adalah, misalnya ini ada para buruh yang dia menuntut haknya untuk diberikan upah yang lebih. Nah, buruh ini adalah kelas
proletar ya kalau di karyanya Marx Das Kapital. Jadi mereka kelas bawah, sedangkan para penguasa, majikan, pemilik perusahaan itu adalah kelas atas. Nah, konflik antar kelas ini adalah konflik yang terjadi karena ada perbedaan kelas. Nah, Pak, kalau saya konflik dengan kelas sebelah misalnya di sekolah, konflik antar kelas bukan, itu beda lagi ceritanya. Baik, yang terakhir adalah konflik yang bersifat internasional. Jadi Suryono Sukanto ini membeberkan ada 5 bentuk, dan yang terakhir adalah konflik internasional. Contohnya, klaim sepihak Cina di Lautan Natuna. Nah, Lautan Natuna hingga sampai saat ini menjadi perebutan ya oleh beberapa negara, baik itu Indonesia, China, Filipina, dan sebagainya, di mana itu menjadi konflik internasional. Karena apa? Melibatkan beberapa kelompok negara, blok, karena perbedaan kepentingan masing-masing. Ada contoh lagi nih di layar kalian, negara Irak dan Amerika Serikat, dan negara-negara besar lainnya. Sobat Teras bisa memahami dengan baik berbagai bentuk konflik menurut Suryono Sukanto ini, karena sangat mudah dicari contoh-contohnya di dalam kehidupan masyarakat kita. Bisa dipahami semua ya Sobat Teras. Kemudian kita lanjut, menurut Ursula, dia itu secara psikologi sosial, konflik itu dibagi menjadi beberapa jenis atau bentuk. Saya di sini akan membacakannya saja. Ada konflik dengan orang tua sendiri. Mungkin Sobat Teras sudah pernah mengalaminya, konflik dengan orang tua sendiri. Konflik dengan anak-anak sendiri. Nah, kalau ini orang tua berkonflik dengan anaknya. Gitu. Kalau yang tadi satu orang tua dengan orang tua sendiri, mungkin anak dengan orang tuanya. Ada konflik dengan keluarga. Nah, ini konflik yang terjadi dalam keluarga. Ada konflik dengan orang lain, berarti selain di dalam keluarga itu. Karena Ursula ini melihatnya secara psikologi sosial. Jadi dia melihatnya mungkin kebanyakan dari sudut keluarga ya. Kemudian konflik dengan suami istri sudah sering sekali terjadi, bahkan sampai menyebabkan KDRT ya, atau kekerasan dalam rumah tangga. Konflik di sekolah, nah ini sering sekali nih, bukan sering sekali, tetapi kadang terjadi konflik yang ada di sekolah, misalnya antar siswa dengan kakak tingkatnya, atau dengan teman sekelas pun kadang kita pernah berkonflik nih, barangkali Sobat Teras. Kemudian ada konflik dalam pemilihan pekerjaan, ini bisa saja dengan perebutan kompetisi, ada yang tidak terima. Kemudian ada konflik agama, nah, ini tidak perlu kita besar-besarkan jika ada konflik agama ya, kita harus meredam supaya konflik agama kita damai semua di Indonesia, semua kepercayaan bisa menganutnya dengan baik. Dan jangan sampai kita mengulang masa lalu yang mengakibatkan banyak korban jiwa pada waktu itu. Ada konflik pribadi, nah ini antar pribadi seseorang. Nah ini menurut Ursula, dia melihat secara psikologi sosial. Bisa dipahami ya Sobat Teras. Kemudian berdasarkan sifatnya, mohon maaf, konflik itu dibagi menjadi 2. Ada konflik yang bersifat konstruktif, ada konflik yang bersifat destruktif. Konflik yang konstruktif itu apa? Konstruktif itu kan konstruksi, ya, membangun sifatnya. Biasanya konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut dijadikan untuk melakukan perbaikan dan pemecahan masalah. Misalnya contohnya di dalam sebuah organisasi ketika sedang melakukan musyawarah mufakat, baik itu di desa atau organisasi di sekolah kalian lah misalnya. Kemudian kalian sedang merapatkan sesuatu, terjadi nih perdebatan panas. Nah, kemudian dari hasil perdebatan panas itu, perbedaan pendapat, endingnya akhirnya muncul sebuah hasil yang kesepakatan yang baik, yang bagus, solusi dan sebagainya. Nah, konflik yang seperti ini adalah konflik yang bersifat konstruktif, membangun. Berbeda dengan destruktif, kalau destruktif itu sifatnya menghancurkan. Muncul karena perbedaan pendapat, rasa benci, rasa tidak senang, dendam, dan lain-lain. Biasanya ini bisa menimbulkan kerusakan, baik harta benda, hilangnya harta benda, bahkan bisa mengakibatkan korban jiwa, tempat tinggal, dan sebagainya. Seperti konflik-konflik di Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan wilayah lainnya. Kalau kita melihat sejarah, konflik ini sangat destruktif sekali karena menghilangkan tempat tinggal mereka, membunuh korban jiwa yang banyak, dan sebagainya. Dan mengakibatkan trauma yang mendalam. Nah, ini harus kita hindari ya, konflik-konflik yang seperti ini. Nah, itu berdasarkan sifatnya. Jadi ada 2, konstruktif dan destruktif.
Kemudian berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, konflik itu dibagi menjadi 3 bentuk, Sobat Teras semua. Ada yang vertikal, horizontal, dan diagonal. Lalu apa saja penjelasannya? Kita langsung saja. Yang pertama adalah konflik vertikal. Konflik vertikal itu konflik yang terjadi atas ke bawah ya. Kalau vertikal garis tegak lurus. Ini bisa kerap kali terjadi misalnya konflik antara atasan dan bawahan. Jadi ada status yang berbeda di dalam orang yang berkonflik ini. Atau tadi buruh dengan karyawan. Nah, itu menurut posisinya kalau ditanya itu konflik vertikal. Gampang ya. Kemudian ada konflik horizontal. Seperti di contoh ini, tukang ojek online dengan tukang ojek pangkalan, dia sama-sama tukang ojek, setara. Nah, kemudian mereka berkonflik. Nah, ini dinamakan sebagai konflik horizontal. Jadi, konflik yang terjadi antara individu atau kelompok memiliki kedudukan yang relatif sama. Berbeda dengan vertikal, kalau dia kedudukannya ada status yang berbeda. Misalnya antar pelajar, antar supporter, itu adalah konflik horizontal. Mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah konflik diagonal. Konflik diagonal itu adalah karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Diagonal itu kan garis yang mereng. Ada ketidakadilan. Nah, kalau melihat sesuatu yang mereng berarti tidak berimbang ya, tidak adil. Namun biasanya ketidakadilan ini sifatnya sangat menyeluruh dan mengakibatkan sebuah pergolakan. Nah, seperti salah satu yang masih berlangsung sampai saat ini yaitu konflik KKB. Kemudian dulu pernah kita ada yang namanya konflik di Aceh yang sekarang sudah selesai ya, tidak pernah ada lagi, atau yang sering disebut dengan GAM. Nah, itu adalah konflik diagonal karena ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi. Nah, Sobat Teras dimanapun Anda berada, selesai sudah materi mengenai berbagai bentuk konflik yang ada di masyarakat kita. Sobat Teras sudah belajar bentuk konflik menurut Levi Strauss, menurut Surjono Sukamto, menurut Dahrendorf, menurut Ursula. Kemudian tadi saya menambahkan berdasarkan sifatnya, ada konstruktif, destruktif, kemudian ada berdasarkan posisinya, ada vertikal, horizontal, dan diagonal. Jadi itu adalah materi mengenai bentuk-bentuk konflik yang ada di masyarakat. Semoga Sobat Teras bisa memahami semua di rumah, dan sampai jumpa dengan materi sosiologi Terasos berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.